Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menarik nih, metode membaca nyaring. Kita bakal coba gali lebih dalam ya, berdasarkan panduan buat mahasiswa KKN tematik literasi. Tujuannya sih biar kita paham gimana metode ini bisa efektif buat deketin anak ke buku, numbuhin minat baca. Mungkin relevan banget nih buat Anda yang peduli soal literasi atau metode belajar. Betul, betul. Dan sumber yang kita pakai ini memang nunjukin tantangan literasi kita ya, terutama di desa-desa yang mungkin aksesnya agak terbatas. Panduan KKN ini kayak upaya nyata gitu buat manfaatin perpus desa dan bangun budaya baca. Nah, membaca nyaring ini salah satu caranya. Oke. Coba kita bedah deh. Membaca nyaring itu intinya apa sih sebenarnya? Apa cuma, baca buku, tapi suaranya dikencengin gitu? Tapi tujuannya itu lebih ke gimana anak bisa fokus nyimak cerita lewat pendengaran. Jadi imajinasinya bisa bebas berkembang gitu. Sumbernya nyebutin beberapa manfaat penting, bantu anak stabil secara emosi, terus ningkatin rasa ingin tahu ke buku, ya melatih imajinasi juga, konsentrasi, sama kemampuan bahasa tentunya. Kadang kan kalau anak cuma dengerin, mereka bisa lebih masuk ke ceritanya dibanding kalau harus fokus baca sendiri, apalagi kalau bacanya belum lancar. Menarik ya. Jadi bukan sekedar transfer isi cerita, tapi ada aspek emosi dan imajinasi juga. Nah, terus siapa aja nih yang biasanya terlibat dalam proses membaca nyaring ini menurut panduannya? Ada 3 pihak utama nih. Pertama, ya jelas pembacanya. Kalau di konteks KKN ini bisa mahasiswa KKN-nya atau orang dewasa di lokasi itu. Misalnya ibu rumah tangga atau anggota PKK gitu yang dilatih jadi fasilitator. Nah, mereka ini bacanya harus ekspresif. Maksudnya pakai variasi nada, kecepatan ngomongnya, volume, jeda, sama penting juga, kontak mata. Oh, jadi nggak asal baca aja ya? Ada tekniknya? Betul. Terus yang kedua, pendengarnya. Target utamanya sih anak-anak usia dini, PAUD, TK, sampai SD awal gitu. Ketiga, nah ini krusial banget, bahan bacaannya. Harus buku yang berkualitas, gambarnya menarik, ceritanya bagus, aman, dan yang penting sesuai sama usia dan kemampuan si anak. Model KKN ini juga bagusnya ada kolaborasi. Jadi mahasiswa nggak cuma baca, tapi juga ngajarin orang dewasa di sana biar bisa ngelanjutin nanti di rumah masing-masing. Oke, paham. Jadi ada pembaca, pendengar, sama buku yang pas. Terus, gimana tahap pelaksanaannya? Kayaknya ada langkah-langkahnya gitu ya di panduan itu. 3 fase utama ya? Tepat sekali. Fase pertama itu sebelum membaca nyaring. Ini tahap persiapan, penting banget. Pertama, pilih buku yang pas. Kualitasnya bagus, ilustrasinya oke, cerita menarik, dan ini nih, harus sesuai penjenjangan buku. Jadi tingkat kesulitannya cocok sama kemampuan baca anak, bukan cuma umurnya. Penjenjangan buku ya, oke. Terus selain buku? Siapin lokasi yang enak, yang nyaman. Bisa di TBM, tahu kan, Taman Bacaan Masyarakat? Atau di Posyandu pas lagi ada kegiatan, atau saung desa. Pokoknya tempat kumpul yang kondusif. Terus, yang sering dilupakan nih, pembacanya itu sendiri harus berlatih dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk baca. Pas mulai sesi, ya sapa anak-anaknya. Kenalin bukunya, judulnya apa, siapa penulisnya, ilustratornya siapa. Sambil lihat-lihat sampulnya bareng. Oh ya, libatkan juga warga sekitar, biar programnya nggak berhenti pas KKN selesai. Itu penting buat keberlanjutan. Wah, detail juga ya persiapannya. Latihan itu kunci berarti ya. Nah, pas lagi bacanya gimana? Fase selama membaca nyaring itu apa aja yang perlu diperhatiin? Nah, pas lagi bacanya ini, kuncinya adalah santai aja. Baca sesuai teks, pakai nada yang wajar, jangan dibuat-buat banget. Jaga kontak mata sama anak-anak, bangun interaksi. Tanya jawab singkat boleh banget. Terus, jangan buru-buru, ikutin aja alur ceritanya. Kita juga harus peka sama kondisi anak, lihat bahasa tubuhnya. Kalau mereka kelihatan bosan atau malah aktif nanya, ya kita respon. Pokoknya bikin suasana yang menyenangkan. Boleh banget pakai variasi suara buat tokoh yang beda misalnya. Ingat, tujuan utamanya itu have fun sama buku, bukan target selesai baca sekian halaman. Kalau anak mau tanya di tengah-tengah atau gerak dikit ya nggak apa-apa, biarin aja. Oke, jadi fokusnya di pengalaman menyenangkan ya. Terus kalau udah selesai bacanya, Mereka suka, tokoh favoritnya siapa gitu, tapi jangan maksa mereka harus jawab atau kasih kesimpulan moral gitu ya, biarin aja mengalir. Bisa juga dilanjutin sama aktivitas tambahan yang nyambung sama cerita. Misalnya nyanyi bareng lagu dari cerita itu, atau bikin kerajinan tangan sederhana, atau main peran sedikit, seru kan? Terakhir kasih tahu mereka buku tadi disimpan di mana. Saran bagusnya sih pajang bukunya dengan sampul menghadap depan, biar lebih menarik perhatian mereka buat ambil dan lihat-lihat lagi nanti. tadi disebut soal penjenjangan buku. Bisa dijelasin dikit lagi nggak kenapa ini penting banget? Iya, ini ditekankan banget di panduannya. Konsep penjenjangan buku ini intinya mastiin buku yang dipilih itu levelnya pas sama kemampuan membaca anak, bukan cuma patokan usia. Kan ada tahapannya tuh, mulai dari pembaca dini, awal ada B1, B3, semenjana, madya, sampai mahir. Tujuannya apa? Biar anak nggak frustrasi karena bukunya kegampangan, atau malah bosan karena terlalu mudah, atau sebaliknya frustrasi karena kesusahan. Jadi pas gitu tantangannya. Buku yang dipakai bisa macam-macam, buku cerita anak yang emang udah berkualitas, atau bisa juga buku bantuan dari Perpusnas atau program bahan bacaan bermutu, BBB. Itu biasanya udah dirancang khusus buat anak-anak di berbagai daerah. Oke, jadi pemilihan buku yang pas ini krusial banget ya. Nah, balik lagi ke konteks KKN tadi. Di lapangan itu biasanya gimana sih struktur pelaksanaannya? Berapa lama? Berapa kali gitu? Biasanya ya, sasarannya itu anak-anak PAUD, TK, atau SD kelas rendah. Seringnya sih melibatkan orang tua atau guru juga buat pendampingan.
Mahasiswa KKN itu diharapkan minimal ngelaksanain 5 kali pertemuan membaca nyaring ini selama masa KKN mereka. Satu sesi itu nggak lama kok, biasanya sekitar 15-20 menit aja, biar anak nggak bosen. Biasanya ada pembukaan singkat ya sekitar 3 menit lah buat nyapa, kenalin buku. Terus inti membaca nyaringnya sama mahasiswa itu sekitar 10 menit, dibikin interaktif ya. Habis itu ada diskusi santai 5 menitan, nanya tanggapan anak. Kadang ini opsional sih, ada penutup kayak kasih apresiasi kecil, stiker atau apa gitu 5-10 menit. Terus setelah semua sesi selesai, penting juga ada evaluasi dan rencana tindak lanjut buat ngukur dampaknya gimana dan gimana caranya biar kegiatan ini bisa terus jalan meskipun KKN ini udah selesai. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan tadi, apa sih makna penting dari membaca nyaring ini, terutama dalam konteks KKN literasi ini? Intinya gini, membaca nyaring dalam konteks panduan KKN ini tuh bukan sekedar aktivitas, ayo baca buku, bukan cuma itu. Ini tuh jadi kayak alat strategis buat bangun interaksi yang bagus antara anak, buku, dan pembacanya. Terus buat nambah kosakata anak secara alami, merangsang imajinasi mereka, ngajak mikir kritis dikit dari cerita. Tapi yang paling dasar mungkin ya, ini cara buat nanemin rasa cinta sama buku sejak kecil. Caranya, lewat pengalaman yang asyik, ekspresif, pakai buku-buku bagus yang mungkin udah ada di desa itu. Jadi fokusnya lebih ke bangun jembatan emosional anak ke dunia literasi. Itu sih yang penting. Menarik banget ya penekanannya di interaksi, ekspresi, dan kesenangan buat bangun hubungan emosional sama buku. Ini jadi mikir nih, buat Anda para pendengar juga mungkin ya, kalau kita lihat prinsip inti membaca nyaring, ini interaksi yang hidup, ekspresi yang kaya, fokus ke senang-senangnya, dan bangun koneksi emosi. Gimana ya kira-kira prinsip ini bisa kita bawa atau kita pakai lebih luas lagi? Mungkin di cara kita ngenalin cerita ke anak di rumah, atau bahkan mungkin di sekolah di lingkungan belajar yang lebih formal. Gimana caranya biar pengalaman baca itu jadi lebih hidup, lebih bermakna buat anak-anak. Itu mungkin jadi bahan pemikiran kita bersama ya.